Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas tentang kehidupan manusia praaksara. Praaksara artinya sebelum mengenal tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada masa praaksara terbagi menjadi dua zaman. Zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda. Corak kehidupan masyarakat dapat kita klasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Oke, lanjut. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini disebut juga budaya Paleolitikum. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua. Karena alat-alat yang digunakan pada zaman ini masih sangat sederhana dan kasar. Masa ini diperkirakan berlangsung pada 12.000 tahun yang lalu. Manusia pendukung pada masa ini adalah Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo, teman-teman. Kehidupan sosial pada masa ini ditandai dengan berburu hewan, mengumpulkan tumbuhan yang bisa dimakan, atau juga bisa disebut sebagai food gathering. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan, ataupun ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di dekat sumber air, seperti sungai atau danau. Karena tempat seperti itu biasanya dilalui oleh hewan buruan mereka. Alat-alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain kapak genggam. Fungsi dari kapak genggam itu sendiri adalah untuk menggali ubi-ubian, memotong dan menguliti binatang. Selain itu, ditemukan juga kapak perimbas. Fungsi alat ini adalah untuk merimbas kayu, memahat tulang, serta sebagai senjata. Pada masa ini ditemukan juga alat serpih atau flakes. Fungsi dari alat ini adalah sebagai pisau, penyerut, ataupun penusuk. Alat-alat dari tulang dan tanduk juga digunakan manusia pada zaman ini. Biasanya untuk mata tombak, penusuk, dan penyungkil. Alat-alat ini ditemukan di daerah Ngandong, Jawa Timur. Selanjutnya, masa yang kedua. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Masa ini merupakan peralihan dari kebudayaan zaman Batu Tua menuju kebudayaan zaman Batu Muda. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun sebelum Masehi. Adapun kehidupan sosial pada masa ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya. Namun, mereka sudah memiliki cara bertahan hidup yang lebih baik. Mereka sudah mengenal penggunaan api untuk memasak. Selain untuk memasak, api digunakan untuk menghangatkan tubuh dari cuaca yang dingin dan untuk mengusir binatang buas, teman-teman. Mereka sudah mulai hidup menetap walaupun masih berpindah, atau yang disebut dengan semi-nomaden. Mereka tinggal di goa-goa dekat sungai atau tepi pantai. Goa-goa tempat tinggal manusia praaksara ini tidak akan jauh dari sumber mata air seperti sungai dan tepi pantai yang terdapat sumber makanan seperti kerang, ikan, dan seafood. Selama bertempat tinggal di goa, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding goa. Lukisannya hanya sebatas cap-cap tangan yang berasal dari pewarna tumbuhan. Lukisan tersebut dapat kita jumpai di Gua Sulawesi Selatan ataupun di daerah Papua. Lukisan tangan dengan latar belakang cat merah diyakini sebagai pelindung dari gangguan roh-roh jahat. Cap-cap tangan juga diinterpretasikan sebagai perjalanan arwah mereka yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Para ahli meyakini lukisan dinding sebagai bentuk tanda-tanda awal manusia praaksara mengenal sistem kepercayaan.
Hasil kebudayaan Mesolitikum yang ditemukan yaitu berupa kulit kerang dan seafood dalam jumlah besar. Peneliti menamai tumpukan kulit kerang ini dengan sebutan Kyoken Modinger. Kyoken Modinger artinya adalah sampah dapur. Sampah dapur yang dimaksud adalah tumpukan kulit kerang dan seafood yang telah membatu. Kyoken Modinger banyak ditemukan di pantai timur Sumatera dengan ketinggian mencapai 7 meter. Hasil budaya berupa alat-alat, diantaranya alat serpi bilah atau flex, lalu ada kapak genggam Sumatera dan kapak pendek. Umumnya kapak ini selalu ditemukan di tumpukan Kyoken Modinger. Selanjutnya masa yang ketiga. Masa ini adalah masa bercocok tanam. Masa ini termasuk budaya Neolitikum atau zaman batu muda. Sebagian ahli lebih suka menyebut zaman ini sebagai zaman batu baru, teman-teman. Karena apa? Karena sudah ada tradisi baru, yaitu bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam inilah sudah digunakan alat-alat yang halus. Masa ini diperkirakan mulai berlangsung pada 2500 tahun sebelum Masehi, yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Kegiatan berburu perlahan-lahan diganti dengan kegiatan berternak, seperti berternak ayam, kerbau, anjing, dan babi. Mereka juga sudah mengenal sistem bercocok tanam atau food producing. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang pohon-pohon dan belukar, atau juga bisa disebut slash and burn, sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang memberikan hasil-hasil pertanian. Manusia pada masa bercocok tanam membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan pada masa ini sudah mulai hidup teratur. Biasanya setiap perkampungan menunjuk sosok yang paling dihormati sebagai pemimpin. Hal ini biasa dinamakan sebagai primus inter pares. Hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam berupa alat-alat yang sudah halus. Adapun budaya yang dihasilkan seperti kapak lonjong dan beliung persegi. Beliung persegi itu sendiri adalah untuk mencangkul. Selain itu, ditemukan juga kapak persegi dan mata panah. Gerabah atau alat-alat dari tanah liat sudah dikenal pada masa ini, meskipun teknik pembuatannya masih sangat sederhana. Nah, ini yang terakhir, zaman perundagian. Masa ini sering disebut sebagai zaman logam. Corak kehidupan pada masa ini sudah mengenal teknologi pertukangan. Munculnya daerah produsen dan daerah konsumen. Selain itu, pada masa ini juga mulai timbul sistem barter. Manusia pendukung masa ini adalah bangsa Deutero-Melayu yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada 3.500 tahun yang lalu. Hasil kebudayaan yang ditemukan berupa perhiasan, manik-manik, bejana perunggu, candrasa, moko, dan kapak corong. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!